Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dadi Bagas Samudra. Di sini saya akan mengenalkan reformasi birokrasi pemerintahan Kota Semarang. Strategi yang dilakukan oleh BPPT Kota Semarang adalah instrumental strategi yang berarti reformasi birokrasi BPPT Kota Semarang dilaksanakan secara bertahap. Tahapan-tahapan tersebut dalam melaksanakan masih ditemui adanya hambatan-hambatan. Terlepas dari hambatan tersebut, ada juga beberapa pion penting yang telah dilaksanakan dengan baik. Dalam merealisasikan reformasi birokrasi di lingkungan BPPT Kota Semarang, telah dilaksanakan berbagai macam kegiatan demi mendukung terciptanya reformasi itu sendiri. Salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan pemerintahan yang bersih, good government, dan pemerintahan yang baik, good government, adalah birokrasi. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintahan provinsi dan kabupaten kota, baik dalam bentuk himbauan, kebijakan, dan bahkan seperangkat aturan hukum telah disiapkan pemerintahan daerah. Memang selama ini birokrasi selalu mendapatkan kesan negatif dari masyarakat karena dinilai lambat dan merespon keinginan dan perkembangan masyarakat yang sangat pesat. Beberapa inisiatif baru yang telah pemerintah lakukan belakangan ini adalah dalam hal pemberian penyaluran pelayanan dasar, peningkatan kapasitas warga, pelaksanaan proyek-proyek untuk mengentaskan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, penyederhanaan perizinan melalui PPTSP atau BPPT, dan kegiatan lainnya terkait dengan sektor pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik. 1. Transparan pelayanan yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Akuntabilitas pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kondisional pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberian dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 4. Partisipatif pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 5. Kesamaan hak pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilakukan dari aspek apapun, khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain. 6. Keseimbangan hak dan kewajiban pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberian dan penerimaan pelayanan publik. Terus strategi yang bisa digunakan untuk bisa melaksanakan reformasi birokrasi. 1. Komprehensif strategi adalah suatu cara atau pola yang digunakan oleh suatu lembaga manajerial pusat dalam mengendalikan beberapa bidang cakupan seperti personil, anggaran, dan organisasi. Dalam penerapan strategi ini dilakukan dengan politik dari penguasa, sedangkan legislatif dan partai politik jarang memberikan dukungan yang memadai. Instrumental strategi suatu pendekatan yang melalui reformasi birokrasi secara bertahap dan sebagai rantai yang berturut karena reformasi dianggap sebagai salah satu proses. Reformasi birokrasi yang dilakukan di pemerintahan Kota Semarang dengan sistem birokrasi perubahan yang dilakukan tidak hanya sekedar perubahan terhadap struktur organisasi, tapi juga menyangkut berbagai proses. Penyelenggaraan pemerintah di wilayah Kota Semarang tidak adanya SKPD yang fungsinya saling tumpang tindih. Perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, adanya perubahan ini mampu merubah paradigma tubuh birokrat Kota Semarang, khususnya dalam menjalankan proses pemerintahan. Reformasi birokrasi secara fundamental yakni merubah paradigma birokrasi dari sumber daya manusia yang ada di tubuh pemerintah Kota Semarang yang dilakukan secara sadar untuk menempatkan diri dalam rangka bentuk penyesuaian diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis.
Perubahan paradigma tersebut dilakukan dengan sasaran agar aparatur pemerintah tidak lagi menjadi badan yang dilayani, melainkan melayani. Bagaimana kita ketahui, salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap jalannya birokrasi. Instrumen pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan reformasi birokrasi adalah Peraturan Wali Kota dan juga Roadmap Reformasi Birokrasi. Pemerintahan Kota Semarang melalui perawal dan Roadmap Reformasi Birokrasi terus berupaya menyempurnakan instrumen reformasi birokrasi ini. Dalam hal tersebut juga dapat kita lihat dari hasil wawancara penulis terhadap narasumber dalam hal penyempurnaan instrumen kerja reformasi birokrasi. Pemerintahan Kota Semarang masih terus melakukan perbaikan-perbaikan dan juga pengembangan. Artinya perlu adanya penyesuaian antara roadmap reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB dengan kondisi di pemerintahan Kota Semarang. Hal tersebut mungkin terjadi karena adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang selanjutnya diganti kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ini daftar pustakanya. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.